Ya, kelompok 3 membahas tentang makalah politik uang dan kampanye hitam dalam pemilu ya. Money politik dan black campaign. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda tetapi satu tujuan, yaitu bagaimana mendapatkan suara terbanyak gitu. Tetapi cara seperti ini dalam konstitusi adalah cara-cara yang tidak sah, cara-cara yang melanggar aturan. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa sampai terjadi hal seperti ini? Ini tadi didiskusikan oleh rekan-rekan ya. Ya, perlu kita ketahui bahwa memang politik uang ini adalah strategi yang dilakukan oleh calon dalam upaya mempengaruhi para pemilih untuk menentukan pilihannya dengan memberi uang dalam jumlah tertentu agar terpengaruh dengan pilihan tersebut gitu ya. Atau mengikuti orang pilihan bagi orang-orang yang memberi uang tersebut. Jadi itu sudah jelas. Kalau black campaign itu adalah kampanye hitam yang mengkampanyekan hal-hal negatif dari lawan politiknya. Jadi selalu menimbulkan fitnah, selalu mencari tahu kelemahan dari lawannya, kemudian entah itu fitnah sesuai dengan fakta ataupun hal-hal lain yang bisa menjatuhkan elektabilitas atau popularitas dari calon atau lawan tersebut. Pertanyaan yang memang sampai hari ini memang bukan hanya kita yang ada di dalam ruangan ini, tetapi para peneliti, bahkan peneliti di Indonesia, kenapa budaya money politik ini susah dihilangkan gitu ya. Bukan hanya budaya money politik, black campaign juga itu susah dihilangkan. Memang kalau money politik ini, kalau kita lihat, kalau kita lihat ini ada banyak penyebabnya sebenarnya. Banyak. Pertama dari pemilihnya. Pemilihnya itu bisa jadi karena faktor ekonomi. Mereka orang yang miskin, mereka orang yang kekurangan, ya Waalaikumsalam, kekurangan uang. Ini akan rentan dengan politik uang, akan rentan dengan mengambil uang dari calon tersebut. Karena mereka makan saja susah. Gitu. Daripada juga ini ya, mereka ambil saja. Ya 100, 200, kadang-kadang sampai 500 bahkan. Ya. Ini adalah fenomena yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Karena memang kita mau ingin memberantas, tapi sisi lain tingkat ekonomi masyarakat sangat rendah. Bagaimana kita mau memberantas? Itu pertama. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Nah, ada pertanyaan, ada jawaban tadi bahwa itu tergantung pada pribadi masing-masing. Itu adalah jawaban yang bisa dijawab oleh pribadi masing-masing. Saya, Anda, tetapi pertanyaan tadi sebenarnya pertanyaan secara kolektif, masyarakat secara umum. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat secara umum, secara kolektif, bukan secara individu. Secara individu berarti jawabannya tadi tergantung pada pribadi masing-masing, kan begitu. Tetapi secara kolektif itu harus ada beberapa strategi, ya. Sebenarnya banyak sih strateginya, hanya banyak yang tidak juga maksimal. Salah satunya adalah penegakan hukum. Memberi hukuman kepada penyuap atau pemberi uang dan penerima uang. Dulu dua-duanya diberi sanksi. Sekarang hanya yang memberi uang diberi sanksi. Karena menganggap bahwa yang menerima uang itu adalah korban. Gitu sekarang ya. Tapi menurut saya, kalau kita lihat dalam konteks agama, sebenarnya yang memberi suap maupun yang menerima suap itu sama-sama berdosa. Sama-sama yang harus dijatuhkan hukuman agar dua-duanya itu diberi sanksi. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, kita harus lihat dulu penyebab dari adanya money politik ini. Penyebab dari adanya money politik ini bukan hanya pada calon tersebut, tetapi masyarakat juga ini yang kadang-kala mendesak para calon untuk mengeluarkan uang. Gitu. Jadi mau tidak mau
para calon ini mereka berpikir bagaimana caranya agar mendapatkan simpati dari masyarakat. Sementara masyarakat sendiri tidak semuanya ya, ada sebagian, entah sebagian kecil atau maupun sebagian besar, mereka menginginkan namanya serangan fajar itu. Menunggu itu, dan itu adalah fakta. Kemudian kembali lagi, ini menjadi perdebatan kusir ini. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Bisa tidak kita hilangkan seperti itu? Bisa. Kenapa tidak? Tetapi kalau untuk di Indonesia masih sangat susah. Karena kembali lagi ke penyebab tadi. Faktor ekonomi, tingkat pendidikan, ya, penegakan hukum yang belum berkeadilan, kemudian adalah faktor budaya. Ini yang menjadi masalah bangsa ini. Pertanyaannya, jadi kapan Pak ini? Kapan bisa kita menciptakan suatu nuansa di mana bisa mengurangi money politik? Kalau meniadakan secara utuh, secara keseluruhan, kayaknya sesuatu yang mustahil. Tapi mengurangi itu boleh jadi bisa mengurangi. Karena kenapa? Ya gini, kalau ada calon yang memang punya kepedulian sosial yang tinggi, ya, saya ambil contoh saja, ini kita baru-baru pemilihan kepala desa kan, ya gitu. Ada calon yang memang sudah lama dia menaruh perhatian terhadap kondisi masyarakat, orangnya peduli, orangnya cerdas, kemudian orangnya juga berani dan menyuarakan kebenaran, selalu menyuarakan aspirasi masyarakat, selalu peduli dengan tetangga dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria menjadi calon yang baik itulah sudah mencukupi. Gitu. Sekarang pertanyaannya, masyarakat selalu bertanya-tanya apakah ada uangnya atau tidak. Ini fakta yang terjadi. Ya. Dari hasil penelitian dari para pakar mengatakan bahwa 19% itu money politik mempengaruhi pilihan dari para pemilih. Artinya boleh jadi 19% ini yang ditunggu oleh para pemilih. 19% ini. Kalau katakanlah ini dia tidak bermain money politik, ini fakta-fakta yang terjadi ya teman-teman. Kalau tidak bermain money politik, maka kemungkinan ya dia akan kalah. Ini adalah asumsi. Gitu. Sementara tim-tim kampanye dan lain sebagainya ini mereka sudah mendesak, ayo di mana ini, ayo di mana ini. Ini menjadi masalah, teman-teman. Sangat bermasalah sekali. Tetapi kalau calonnya itu memang sangat dipercaya, sangat amanah, sangat dipercaya oleh masyarakat, untuk apanya orang masyarakat mau menginginkan namanya serangan fajar itu? Itu apa? Saya lihat ini ada sedikit kesadaran kolektif kalau menurut saya. Pertama, masyarakat sangat menginginkan namanya pemimpin yang amanah. Apabila sudah diberikan jabatan kemudian selama 5 atau 6 tahun itu tidak menjalankan janji-janji politiknya, maka itu akan menjadi sanksi secara sosial. Masyarakat tidak akan memilih dia, akan menurun. Ya. Caranya seperti tadi, kembali lagi. Orang-orang yang tidak disukai ini, mereka selalu melakukan serangan fajar. Dengan melihat latar belakang sosial, latar belakang ekonomi masyarakat ini, latar belakang budaya, gitu. Jadi masyarakatnya sudah memberikan sanksi sosial bahwa kita tidak akan memilih, tetapi di sisi lain masyarakatnya ini masih banyak yang kelaparan, kurang pendidikan, akhirnya datang uang sudah berubah lagi pikirannya. Gitu. Mungkin harus butuh pemimpin yang kuat atau calon yang kuat, yang secara sosial itu mempunyai dukungan politik, ya, atau mungkin calon yang punya karisma yang tinggi, sehingga masyarakat bukan lagi meminta uang tapi mengeluarkan uang untuk menguatkan dia. Ini yang kita tunggu dalam pesta demokrasi sebenarnya. Bagaimana masyarakat berbondong-bondong mengeluarkan uangnya
untuk mendukung calonnya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, itu terjadi pada saat Obama menjadi calon presiden, masyarakat secara sukarela mengeluarkan uangnya. Itu tidak melanggar kok. Karena masyarakat bukan hanya memberikan suaranya, tetapi memberikan apa yang ada pada mereka supaya si jagoannya ini bisa menang. Berarti yang kita tunggu adalah keterbalikan, bukan calon yang memberi uang, tapi si pemilihnya yang menyumbangkan uangnya agar segala kegiatan kebutuhan operasional kampanye itu bisa terpenuhi. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Nah, apakah kita mampu berada pada posisi yang seperti itu? Di mana kan ada 3 pilihan. Pertama, kita menjadi orang yang menunggu serangan fajar. Yang kedua, orang yang tidak menunggu serangan fajar juga tidak mengeluarkan uang. Orangnya statis, tidak pasif lah gitu ya. Yang ketiga adalah orang yang betul-betul mengidolakan dia calon, kemudian apa yang ada pada dirinya dia keluarkan. Bukan hanya suaranya yang dikeluarkan, tapi tenaganya, pikirannya, uangnya dan sebagainya itu dikeluarkan agar calonnya itu bisa menang. Maka yang kita tunggu adalah opsi yang ketiga ini. Gitu. Kalau opsi yang kedua ini menjadi bimbang, kalau menurut saya, orang yang pasif ini menjadi orang yang bimbang gitu. Kita mau ambil uangnya, berdosa tidak ambil uangnya, kasihan. Sayangin 500.000 per 5 tahun. Jadi menjadi orang yang bimbang gitu. Lebih baik kalau saya sarankan kepada teman-teman adalah masuklah ke opsi yang ketiga. Bukan hanya memilih, kalian mendoakan kepada dia, mendoakan agar dia menang. Kalau kalian merasa bahwa si calon ini adalah orang yang baik, orang yang amanah, orang yang betul-betul menyuarakan kebenaran, orang yang betul-betul peduli dengan masyarakat, orang betul-betul cerdas gitu. Maka bukan hanya suara yang dikeluarkan, kalian juga harus menjadi relawan, menjadi tim, menjadi orang yang betul-betul berkorban demi kemenangan dia. Daripada orang yang jahat ini menang, lebih baik calon yang kita anggap ini adalah orang baik yang menang. Jangan hanya jangan kita terima uangnya, cukup kita coblos saja. Itu menurut saya hal-hal yang belum mempunyai kekuatan yang besar. Karena Anda hanya mengandalkan suara Anda saja. Betul tidak? Ya, bagaimana? Begini, pemimpin yang kita idolakan, tapi dari pemimpin mengasih kita uang, tapi kita tidak idolakan pemimpin itu, Pak. Maka tolak. Tolak. Yang opsinya yang ketiga tadi. Paham yang saya maksudkan? Ada orang yang, ada calon yang kita idolakan, kan gitu. Kita idolakan nih, tak suka kalau dia memimpin ini pasti akan ada banyak perubahan di desa kita, di daerah kita. Maka di suatu hari, mungkin satu hari sebelum pencoblosan, ada tim atau orang tertentu yang memberi uang, gitu ya. Yang dimana itu adalah orang idolanya kita juga sebenarnya. Maka reaksinya kita apa? Maka tolaklah politik, tolaklah itu. Bilang bahwa saya pilih dia, saya suka dia karena memang saya berharap daerah kita, desanya kita ini bisa berubah. Bukan hanya uangnya dia, kalau bisa uang saya bukan hanya suara yang keluar, perjuangan saya keluar, darah saya keluar demi dia, gitu. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan suara kita untuk pergi berkampanye, ya, bukan hanya dia yang berkampanye, kita bantu dia kampanye. Karena ini adalah orang-orang baik ini, teman-teman. Jangan kita pasif, jangan kita diam saja, hanya berharap nanti hari pencoblosan baru saya coblos. Itu menjadi sesuatu yang salah menurut saya. Karena boleh jadi orang yang Anda coblos itu hanya Anda akan suara Anda pada hari hanya, itu bisa jadi orang yang kalah. Kalah karena money politik yang ada pada lawan, kalah karena dia sudah difitnah, kalah karena kurangnya kampanye, kurangnya sosialisasi yang didukung oleh orang-orang pendukungnya ini. Maka yang dilakukan adalah bagaimana kita bukan hanya mengeluarkan suara kita, tetapi kita mempengaruhi orang lain, kita mengeluarkan uang kita, mengeluarkan apa yang ada pada kita
demi betul-betul harapannya kita adalah perubahan bagi desa kita atau daerah kita. Begitu kan? Iya, Pak. Itu. Nah, jadi saya berharap bahwa politik uang itu bisa ditiadakan ataupun bisa dirubah mainstreamnya, mindsetnya, ya, dimana bukan calon tapi masyarakatnya yang berbondong-bondong, bergotong royong mengeluarkan uang untuk mendirikan pos, memberikan dana operasional dan lain sebagainya, boleh gitu. Secara sukarela, nggak apa-apa, Pak, ini saya kasih, Pak, nggak apa-apa. Tidak melanggar itu. Yang dilanggar ini calonnya, tim kampanye yang memberikan kepada masyarakat supaya masyarakat terpengaruh dengan uang itu. Bukan itu. Ya, bukan itu yang kita harapkan. Karena itu sudah melanggar. Gitu. Yang kita harapkan adalah masyarakat ini sama-sama, dan itu terjadi di beberapa daerah dan di negara maju pun seperti Amerika, masyarakat berbondong-bondong untuk mengeluarkan uangnya demi kemenangan dari calon yang dia harapkan itu. Idol. Kemudian black campaign. Ini black campaign ini sebenarnya selalu ada, sama halnya dengan namanya money politik. Fitnah itu selalu ada. Fitnah. Entah itu sesuai dengan fakta ataupun itu sesuai dengan tidak sesuai dengan fakta atau mengada-ngada gitu. Ya. Maka dua-duanya itu menurut saya adalah hal yang tidak boleh terjadi. Bagaimana tugas kita menjadi seorang pemilih? Ini tugasnya. Bagaimana tugasnya kita agar menghindari namanya black campaign itu? Yang pertama, kalau ada calon yang Anda sukai, kampanyekan saja dia. Jangan menjelekkan orang lain. Jangan menjelekkan calon yang lain. Kampanyekan, sekuat-kuatnya kampanyekan dia, mana yang baik untuk dia, mana yang berpeluang, program apa yang bagus untuk masyarakat. Kampanyekan dia. Anda harus mengambil bagian, harus berpartisipasi dalam politik itu. Bukan menjadi pemilih pasif, tapi menjadi pemilih aktif. Ia turut serta dalam proses pemilihan, menjadi tim, menjadi relawan, menjadi pejuang, menjadi orang-orang yang ingin orang-orang hebat ini menduduki kursi dalam eksekutif maupun legislatif. Itu. Ya, dengan syarat jangan menjelekkan calon yang lain. Cukup kalian kuatkan posisinya dia, doakan dia. Kampanyekan. Kalau kalian punya tulisan, buat tulisan itu kemudian sebar ke media sosial. Kalau kalian punya keluarga, ajak keluarga kalian, mari kita pilih dia karena dia bagus programnya, dia orangnya baik, peduli dengan masyarakat. Selama ini dia sangat, ada orang meninggal dia datang, ada orang pesta dia datang. Bukan hanya menjelang pemilihan, tetapi memang ini sudah menjadi kebiasaan dia. Ada orang yang berpura-pura baik, datang bawa uang di masjid atau bawa karpet di masjid, kemudian dia bilang sama panitia masjid atau pengurus masjid, tolong sebentar sebelum sholat, tolong umumkan bahwa saya yang menyumbang karpet ini. Ya, tapi jangan bilang bahwa pilih saya. Ya, jangan bilang saja bahwa saya yang menyumbang gitu. Supaya ditahu bahwa saya ini dalam agama namanya ria. Menyumbang sesuatu, memberi sesuatu untuk kepentingan orang banyak sebenarnya, tetapi dia di dalam hatinya ada kepentingan untuk dirinya sendiri. Ini namanya ria, mau ingin dipuji, mau ingin dipilih, ya, bukan lillahi ta'ala. Ya, gitu. Inilah orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura baik gitu. Orang bilang bunglon itu. Ya, berubah-ubah dia sesuai dengan kalau masuk di kalangan beragama dia pura-pura pakai songkok. Ya. Kalau dia pergi juga di kalangan orang peminum dia pura-pura minum. Supaya ini semuanya dibilang bahwa saya ini adalah bagian dari kalian. Jadi dari yang malaikat sampai setan itu dia masuki. Ini fakta-fakta yang terjadi teman-teman ya. Fakta-fakta yang terjadi. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memilih para calon itu adalah pertama dia harus cerdas. Cerdas dalam artian adalah ya
Bisa itu adalah cerdas secara intelektual, bisa itu cerdas secara sosial, maupun cerdas secara spiritual. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia adalah orang yang peduli, sangat peduli dengan kondisi masyarakat, selalu membantu, ringan tangan, orangnya dermawan. Bukan hanya pada saat mau mencalonkan diri, tetapi jauh-jauh hari, yang disebut dengan kebiasaan dia menjadi orang dermawan. Kebiasaan dia, karakter dia, watak dia menjadi orang-orang yang baik. Bukan karena mau ingin cari muka atau mau cari suara. Berarti rekam jejaknya selama dia dari kecil atau selama berapa tahun yang lalu, memang dia sudah menjadi orang baik. Ya? Nah, itu yang kedua, peduli. Yang ketiga adalah selalu menyuarakan kebenaran. Ya. Ini banyak orang-orang yang diam dengan kebenaran, melihat kebenaran itu diam 1000 bahasa. Ini yang menurut saya adalah hal-hal yang perlu dihindari. Dalam agama mengatakan apabila engkau melihat ada kejahatan, maka yang kita lakukan ada 3 opsi. Yang pertama, ubah dengan tangan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak bisa ubah dengan tangan kita sendiri, ubah dengan lisan kita sendiri. Bil lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan ceramah, dengan nasihat, ya, maka yang paling rendah adalah ubah dengan hati kita sendiri dengan mendoakan dia. Semoga dia berubah. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman untuk melakukan perubahan atas kejahatan tersebut. Maka yang kita lakukan adalah merubah dengan tangan kita sendiri, gitu. Entah itu dengan mencoblos, entah itu dengan bergiat berkampanye, ataupun pergi mempengaruhi orang-orang dengan kekuatan kita. Ya, kalau kita sudah menjadi seorang pejabat, dengan tanda tangan kita, tanda tangan, ya, dengan kekuasaannya kita menjadi seorang kepala desa, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, ataupun kepala negara, seorang presiden, dengan tanda tangan kita, kekuasaan kita itulah bisa merubah kondisi masyarakat kita. Gitu. Kemudian yang keempat adalah dia ada orang yang jujur, orang yang sidik, orang yang jujur. Ini susah ini, tapi minimal tidak dia orang cerdas, orangnya peduli. Waalaikumsalam, silakan masuk. Orangnya peduli dengan masyarakat dan selalu menyuarakan kebenaran. Itu saya kira kriteria yang sudah cukup bagus. Kalaupun empat-empatnya itu terpenuhi, alhamdulillah. Ya. Kalaupun ada calon yang lebih baik lagi, maka dukung dia. Bukan karena uangnya. Banyak orang yang tertipu, tidak ada program kerjanya, orangnya tidak cerdas, tidak punya latar belakang tentang pemerintahan, bagaimana manajemen pemerintahannya, bagaimana membangun daerah atau desa kita. Ujung-ujungnya hanya modal uang saja dia calon. Karena modal uang, dia mau hamur uang, para pemilihnya buta huruf juga satu-satu. Mas saya tanda kutip ini dalam artian ini sudah jelas-jelas orang yang salah, kemudian kita ditipu oleh orang yang salah, lebih rendah martabatnya kita daripada dia. Kan begitu. Ada orang-orang yang sudah sarjana, sudah kuliah, dipengaruhi oleh orang-orang yang bobrok moralnya ini. Jadi apa gunanya kalian kuliah? Apa gunanya kita kuliah kalau dipengaruhi oleh orang-orang yang bobrok moralnya seperti ini, hanya karena uang saja? Maka yang kita lakukan, kita berdoa semoga hati kita ini selalu pada jalan yang benar. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu pada jalan yang lurus. Kemudian bukan hanya diri kita, tapi masyarakat kita, para pemimpin kita, agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Para pemimpin kita adalah orang-orang yang amanah, memegang jabatan dengan baik dan memenuhi janji-janji politiknya, dan mereka menjadi orang yang bisa merubah kondisi daerah, desa kita, negara kita menjadi negara yang baik, negara yang memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Oke, itu saja. Terima kasih dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.